Ini dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Waalaikumsalam bil warahmatullahi huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, ya akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang adab membaca Al-Quran. Kemudian telah selesai juga materi Alif Lam Qamariyah, Alif Lam Syamsiyah, serta kemarin kita juga sudah membahas pembahasan tentang huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Ya, huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal atau alif lam. Tapi mungkin di antara kalian masih ada yang merasa bingung ketika berhadapan dengan hamzah wasal, terutama pada kata-kata yang termasuk fi'il. Nah, ini contohnya pada buku ini ada ini nih, hamzah wasal yang dia termasuk fi'il. Ada uda'u, kemudian dia juga ada iktasabat. Nah, ini kenapa bacaan hamzah wasalnya bisa dibaca dhammah atau dibaca kasroh gitu, padahal di sini tidak ditulis harokatnya. Nah, disinilah pentingnya kita belajar bahasa Arab ya, khususnya ilmu sorof. Yang mempelajari harokat pada hamzah wasal itu ada di ilmu sorof. Ya, agar kita tahu bagaimana cara membaca hamzah wasal ketika di awal kalimat dengan benar. Selain itu, penting juga untuk kita sering mendengar kosakata bahasa Arab, ya, agar telinga dan lidah kita itu terbiasa dengan bentuk-bentuk bacaan bahasa Arab. Sebenarnya ada kaidah khusus ya dalam bahasa Arab untuk mengetahui bagaimana cara membaca hamzah wasal pada awal kalimat. Jadi bukan asal ditebak aja cara bacanya. Kaidah inilah yang insya Allah akan kita pelajari bersama pada hari ini, supaya bacaan kita itu semakin benar dan sesuai dengan kaidah tajwid dan tentunya juga sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Namun perlu diingat, kaidah yang akan kita bahas ini sifatnya umum dan tidak selalu berlaku pada semua kata yang berawalan hamzah wasal ya, karena nanti eh, apa namanya harusnya diperdalam di ilmu sorof. Ya, kaidah yang akan kita pelajari ini itu hanya secara umum ya, untuk kita praktekkan di bacaan Al-Quran. Tapi untuk antum perdalam lagi, bagaimana cara membaca hamzah wasal itu harus belajar ilmu sorof. Ya, jadi ada beberapa kata yang sifatnya simai ya. Simai itu maksudnya atau harus sering dengar kosakata bahasa Arab. Dan kita juga harus pelajari lebih dalam di ilmu sorof ya, sehingga nggak bisa kita tebak-tebak aja tuh hamzah wasalnya ini dhamma ini kasar kita tebak-tebak doang itu nggak bisa ya. Jadi pastinya kita harus sering mendengar dan membiasakan diri dengan bahasa Arab, terutama belajar ilmu sorof dan nahu. Ya, maka dari itu penting sekali ya bagi kita untuk belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah dasar dari semua ilmu agama loh, ya. Dasar dari semua ilmu agama Islam. Sebelum kita mempelajari, memperdalam ilmu agama Islam, itu yang harus kita pelajari di awal, ya seharusnya itu bahasa Arab. Ya salah satu yang harus kita pelajari paling awal, seharusnya bahasa Arab. Ya, jadi jangan disepelekan. Bahasa Arab itu benar-benar penting buat kita sebagai umat Muslim. Ya, jadi seharusnya bahasa Arab itu menjadi ilmu pertama yang kita pelajari sebelum mendalami cabang ilmu agama Islam yang lainnya. Kalau kita nggak paham bahasa Arab, itu akibatnya kita bisa aja gampang tertipu. Ya, misalnya
kita dikasih tahu doa yang keliru, ya, atau yang tidak sahih, yang tidak jelas, tanpa kita sadari, ya maknanya nggak jelas, ya, atau hadis yang nggak jelas asalnya, yang dipelintir maknanya karena kita nggak tahu arti atau kesohihannya. Nah, ini bahaya banget kan kalau kita nggak paham bahasa Arab. Ya, karena itu, belajar bahasa Arab itu sangat penting untuk menjadi pondasi dalam memahami semua ilmu yang ada di agama Islam, termasuk dalam mempelajari cara membaca Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Itu pastinya pondasi ilmunya yang harus kita punya sebelum kita belajar ilmu tajwid. Salah satunya itu bahasa Arab. Ya, kita juga harus belajar bahasa Arab ya, karena Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Ya, pastinya bahasa Arab adalah pondasi untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, sekarang kita mulai masuk ya ke materi kita hari ini. Pertama, kita akan bahas dulu mengenai huruf mad. Ya kan di sini judulnya huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Ya, hamzah wasal itu alif atau alif lam yang maksud hamzah wasal di sini. Nah, huruf mad itu adalah huruf yang dibaca panjang. Yang pertama, ya huruf yang berharakat fathah bertemu dengan alif. Nah, ini contohnya. Qaf. Ya, di sini huruf qafnya berharakat fathah, kemudian setelahnya bertemu dengan alif. Makanya huruf qafnya dibaca panjang. Qola. Nah, huruf yang dibaca panjang ini namanya huruf mad. Kemudian huruf yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Nah, di sini qi ada huruf qaf berharokat kasroh kemudian bertemu dengan ya sukun, maka huruf qafnya dibaca panjang. Qila. Kemudian di sini juga huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, di sini ada huruf qaf berharokat dhammah, kemudian ada waw sukun. Di sini juga ada huruf lam berharokat dhammah, kemudian ada waw sukun. Nah, di sini berarti huruf qaf sama huruf lamnya menjadi huruf yang dipanjangkan. Ulu. Seperti itu. Yaitu pembahasan mengenai huruf mad. Kemudian kita masuk ke pembahasan hamzah wasal. Sebelum kita masuk ke pembahasan hamzah wasal, perlu diketahui kalau di mushaf cetakan Indonesia, biasanya penulisan hamzah wasal itu tidak ada susod, ya tidak ada kepala sod. Biasanya kalau di mushaf cetakan Indonesia. Dan pada hamzah qata' ya atau hamzah qat'i itu juga sama. Di mushaf cetakan Indonesia tidak ada roksu ain atau tidak ada kepala ainnya. Ya, jadi hanya alif semua tulisannya, mau hamzah wasal, mau alif, mau hamzah kotor, itu kalau di mushaf Indonesia semuanya tulisannya alif atau tulisannya cuma garis lurus berdiri aja, nggak ada tanda apa-apa. Paling dikasih harokat. Ya, paling alifnya itu dikasih harokat. Nah, jadi malah membuat kita yang belajar tajwid ini tidak bisa membedakan, ya, mana yang alif, mana yang hamzah wasal, dan mana yang hamzah kotor. Dan biasanya, ya, itu udah dibantu dengan diberikan harokat pada alifnya. Ya, seharusnya itu hamzah wasal, tapi tulisannya alif kalau di mushaf cetakan Indonesia. Ya, jadi biasanya kalau di mushaf cetakan Indonesia, hamzah wasal yang pada awal kalimat itu pasti ada harokatnya. Ya, hamzah wasal pada awal kalimat aja. Kalau dia di pertengahan itu dia biasanya nggak ada harokatnya. Tapi kalau di awal kalimat itu biasanya dia ada harokatnya. Nah, mushaf cetakan Indonesia ini justru membuat kita jadi males, ya, atau nggak mau belajar ilmu tajwid, karena banyak dibantunya. Ya, tapi kalau mushaf cetakan Madinah atau Timur Tengah, itu penulisan hamzah wasalnya itu pasti ditulis dengan pure hamzah wasal, yaitu alif yang di atasnya ada roksu sod atau kepala sod. Itu kalau di mushaf cetakan Madinah atau Timur Tengah, pastinya ditulis dengan pure hamzah wasal. Ya, alif yang di atasnya ada roksu sod atau kepala sod.
dan tidak ditulis harokatnya. Ya, makanya kita harus tahu sendiri nih, ini cara bacanya fathah atau dhamma atau kasroh gitu. Maka kita sebagai yang mau dan berusaha belajar tajwid ini, ya memang sangat disarankan untuk menggunakan mushaf cetakan Madinah atau Timur Tengah. Ya, karena sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari di ilmu tajwid. Ya, dan juga sesuai dengan penulisan Rasm Uthmani. Jadi kita nggak akan bingung ketika buka mushaf nih, kenapa beda penulisannya sama yang kita pelajari di ilmu tajwid gitu. Ya, kalau kita buka mushaf cetakan Indonesia, ya pasti pasti bingung karena beda. Yang kita pelajari di sini hamzah wasal, tapi kalau kita buka cetakan mushaf cetakan Indonesia, di situ tulisannya alif semua, nggak ada hamzah wasal, nggak ada hamzah qata', ya semuanya tulisannya alif. Ya, jadi kalau kita pakai cetakan yang mushaf cetakan Madinah atau Timur Tengah, insya Allah kita nggak akan bingung ketika belajar tajwid. Ya, mushaf cetakan Indonesia itu bisa Antuna pakai untuk acuan. Ya, untuk meyakinkan Antuna aja. Kalau benar atau enggak nih kira-kira hamzah wasal yang mau Antuna baca itu, ya harokatnya kasroh atau dhammah itu bisa Antuna lihat di mushaf cetakan Indonesia ya, karena di situ sudah ada harokatnya. Ya, misal Antuna mengikuti kaidah yang dipelajari dan mengambil kesimpulan kalau hamzah wasal itu dibaca kasroh, supaya Antuna tahu benar atau enggaknya itu dibaca kasroh, ya Antuna bisa buka mushaf cetakan Indonesia. Ya, di situ ditulisnya kasroh atau enggak. Kalau kasroh berarti benar. Tapi kalau ternyata dhammah berarti yang apa namanya yang Antuna tebak itu salah. Seperti itu. Ya bisa jadi acuan aja buat Antuna, benar atau enggak nih. Yang apa namanya yang Antuna pelajari dari kaidah, kemudian Antuna mengambil kesimpulan, yang Antuna tebak, ini kasroh atau dhammah, ya, Antuna bisa lihat benar atau enggaknya di mushaf cetakan Indonesia. Tapi di mushaf cetakan Indonesia harokatnya cuma ada di awal kalimat ya. Kalau di pertengahan biasanya nggak ada tulisannya. Baik, sekarang kita mulai masuk ke materi hamzah wasalnya. Perhatikan kaidah cara membaca harokat pada hamzah wasal. Oh iya, ini hamzah wasal adalah alif yang di atasnya ada tanda roksu sod atau kepala sod ya. Ingat ya, ini hamzah wasal bukan dhammah. Ya, ini ada hamzah, di atasnya ada kepala sodnya. Ya, ini bukan dhammah, tapi kepala sod. Nah, kaidah atau cara membaca harokat pada hamzah wasal. Yang pertama, oh ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ya kita kenalan dulu nih sama kata-kata isim dan fiil. Ya, jadi kalau isim itu artinya kata benda, tapi kalau fiil itu artinya kata kerja. Ya, bedanya itu. Isim kata benda, fiil kata kerja. Kemudian kita masuk ke yang pertama. Ada hamzah wasal dibaca fathah. Yang pertama ini dibaca fathah. Hamzah wasal dibaca fathah itu bila berada di isim. Kalau dia ada di isim atau kata benda yang diawali alif lam, ya, baik alif lam qamariyah maupun alif lam syamsiyah, yaitu hamzah wasalnya dibaca fathah, ya. Kalau dia berada di isim yang diawali dengan alif lam. Ya, mau alif lam qamariyah ataupun syamsiyah, ya pasti hamzah wasalnya dibaca fathah. Ya, kalau di bahasa Arab, alif lam di sini itu namanya lam ta'rif. Ya, tapi di sini biar kita mudah nyebutnya alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah atau kita nyebutnya huruf alif lam. Ya, mau alif lam qamariyah mau asyamsiyah sama aja semuanya hamzah wasalnya dibaca fathah ketika di awal kalimat. Ya, di sini ini hamzah wasal ya, afan ini tulisannya malah alif aja. Nah, ini hamzah wasal harusnya ya, harusnya ini alif di atasnya ada kepala sodnya. Nah, ini al-baqarah ya, al dibacanya fathah. Al-baqarah. Kemudian di sini sama dibacanya fathah juga. An-nasu ya, walaupun dia di
alif lam syamsiyah yang nggak dibaca hanya huruf lamnya aja, tapi hamzah wasalnya menjadi fathah ya, tidak kasr, tidak dhamma, dia tetap fathah walaupun dia alif lam syamsiyah. An-nasu, kemudian yang ketiga al-ilmu, ini juga sama fathah ya. Intinya semua alif lam itu hamzah wasalnya pasti dibaca fathah kalau di awal kalimat. Nah, biar nggak bingung, gampangnya Anton bisa lihat gambar ini. Ya, hamzah wasal kalau bertemu dengan huruf lam ya atau alif lam itu hamzahnya langsung dibaca fathah. Ya, contohnya ini. Ya, ini bukan alif harusnya ya, hamzah wasal seperti ini. Tapi ini kita cantumkan gambar cara membacanya. Alhamdu ya, alhamdulillah. Ya, di sini hamzah wasalnya fathah. Jadi menjadi dibaca fathah. Kemudian di sini juga sama. As-sama. Ya, ini juga sama menjadi fathah hamzah wasalnya. Atau kalau kita lihat di buku, ya di sini hamzah wasalnya menjadi fathah. Alhamdu. Di sini juga sama. Al-ardu. Al-ana. Ya, hamzah wasalnya semuanya menjadi fathah. Ini kalau dia di awal kalimat. Al-fasada. Ini juga menjadi fathah hamzah wasalnya. Baik. Ini untuk yang fathah. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, hamzah wasal dibaca dhammah. Hamzah wasal dibaca dhammah jika berada pada kata kerja atau fi'il dan huruf ketiganya berharokat dhammah. Ya, kalau di bahasa Arab itu maksud huruf ketiga adalah ainul fi'il. Ya, tapi pasti pusing kalau bawa-bawa sorof, kalau bawa-bawa bahasa Arab ya. Jadi intinya kita lihat aja huruf ketiganya itu berharokat apa. Ya, ini huruf pertamanya hamzah wasal, huruf keduanya dal, huruf ketiganya huruf kho. Kita lihat di sini huruf ketiganya berharokat dhammah. Oh, berarti hamzah wasalnya juga dibaca dhammah ya. Udkhulu. Ya, ini huruf ketiganya huruf kho dibaca dhammah. Hamzah wasalnya jadi dibaca dhammah. Udkhulu. Kemudian di sini huruf ketiganya ya satu, dua, tiga. Huruf ketiganya ada di huruf ro. Nah, ini huruf ro-nya berharokat dhammah berarti hamzah wasalnya juga dibaca dhammah. Ukhruj. Kemudian di sini juga sama. Huruf ketiganya satu, dua, tiga. Huruf sod. Huruf sodnya berharokat dhammah. Maka hamzah wasalnya juga dibaca dhammah. Unsur. Ya, kalau ini intinya huruf yang ketiganya kalau berharokat dhammah maka hamzah wasalnya dibaca menjadi dhammah. Baik. Kemudian yang ketiga, hamzah wasal dibaca kasroh. Nah, jika hamzah wasal ada pada kata kerja atau fiil dan huruf ketiganya, afan. Iya, yang pertama, afan dulu. Yang ketiga ada hamzah wasal dibaca kasroh. Nah, hamzah wasal dibaca kasroh ini ada beberapa keadaan ya. Ya, kalau nggak salah ada tiga keadaan. Ya, jadi ini kita bagi beberapa poin biar Antona paham. Nah, ini yang pertama, jika hamzah wasal ada pada kata kerja ya, atau fiil dan huruf ketiganya itu fathah atau kasroh, maka hamzah wasalnya dibaca menjadi kasroh. Ya, kalau tadi di atas huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasalnya juga dibaca dhammah. Tapi sekarang kalau huruf ketiganya kasroh atau fathah, maka hamzah wasalnya dibaca menjadi kasroh. Ya, kalau huruf ketiganya kasroh atau fathah, maka hamzah wasalnya dibaca menjadi kasroh. Ya, kalau yang tadi huruf ketiganya dhammah, hamzah wasalnya dhammah. Kalau yang ini huruf ketiganya antara kasroh atau fathah, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ya, di sini kalau huruf ketiganya fathah dibacanya kasroh ya, bukan fathah.
Contohnya yang pertama ada ini hamzah wasal, kemudian ada huruf dod, huruf ketiganya ada huruf ro. Huruf ro-nya berharokat kasroh. Jadi hamzah wasalnya dibaca kasroh. Rib. Ini juga sama. Ini huruf ketiganya satu, dua, tiga adalah huruf ta. Huruf ta-nya berharokat fathah. Berarti hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ya, iftah. Ya. Kemudian yang ketiga, satu, dua, tiga. Nah, ini sebetulnya apa namanya? Kalau dalam bahasa Arab kita harus lihat ainun fi'il, ya. Ini harusnya if ta'ala. Ain fi'ilnya ada di huruf mim. Ya, jadi intinya kalau yang ini harusnya nggak kita lihat di huruf ketiganya, tapi di huruf keempatnya kalau yang di sini. Ya, karena ainun fi'ilnya ada di huruf mim ini. Ya, intinya ini huruf mimnya berharokat fathah, berarti hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ya, ijtama'a. Ya, ini sebetulnya bukan huruf ketiga ya harusnya. Karena ini eh, aslinya adalah if ta'ala yang ainun fi'ilnya ada di huruf mim. Nah, ini makanya Antun harus belajar sorof. Ya, karena bingung pasti nantinya. Ya, intinya di sini dibacanya sama ya, kasroh juga. Ya, biar gak pusing. Kita ke intinya aja. Kemudian, yang kedua, ya, jika hamzah wasol ada pada isim mushtaq. Ya, isim mushtaq itu adalah kata benda atau isim yang berasal dari kata kerja, ya, atau fi'il. Ya, biar antum nggak pusing, intinya ini namanya isim mushtaq. Yang nggak usah dipikirin, apa itu isim mushtaq. Nah, di sini contohnya ada istighfarun. Ya, pokoknya kalau isim mushtaq itu pasti hamzah wasalnya dibaca kasroh. Di sini juga ada istikhrajun. Ya, hamzah wasalnya dibaca kasroh. Di sini juga ijtima'un. Hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ya, yang B ini masih dalam hamzah wasal yang dibaca kasroh ya. Nah, salah satunya ada yang ciri-cirinya itu diawali dengan hamzah wasal, kemudian huruf sin, kemudian huruf ta, ya. Isti. Nah, ini pasti hamzah wasalnya itu dibaca kasroh. Ini juga sama. Hamzah wasal, kemudian huruf sin, kemudian huruf ta, ya isti. Nah, ini hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ya, itu salah satu ciri-cirinya yang ada di isim mushtaq ini. Ya, tapi nggak semuanya punya ciri seperti ini ya, karena di sini ada ijtima'un yang nggak ada huruf sin di sini ya, tapi dia huruf jim. Ya, dari kata jama'ah. Ya, jadi untuk antum tahu lebih lengkapnya, ini memang harus dipelajari di ilmu sorof ya, tentang apa namanya, tentang fi'il sulasi, rubai, khumasi, sudasi, ya seperti itu. Ya, itu harus antuna pelajari, harus antuna perdalam di ilmu sorof. Ya, intinya sekarang mah kita pakai patokan aja. Ya, kalau ada hamzah wasol, kemudian ada huruf sin, sinnya sukun, kemudian ada huruf ta, ya isti itu pasti hamzah wasolnya dibaca kasroh ya. Ini kita pakai patokan aja sekarang ya, ciri-cirinya seperti itu. Ya, ini salah satunya ya, tapi untuk ijtima'un ini beda lagi. Ya, karena di sini nggak ada sin sukun. Baik. Ya, atau biar Antuna nggak pusing, Antuna bisa lihat di Mushaf Cetakan Indonesia ya. Kalau Antuna takut salah cara baca Hamzah wasolnya, Antuna bisa lihat di di Mushaf Cetakan Indonesia ya, karena biasanya sudah ada harokatnya. Atau Antuna bisa dengar murotal ya, dengar murotal Antuna biar tahu itu dibacanya Hamzah wasolnya dibaca kasrah atau dhamma, Antuna bisa dengar murotal. Atau boleh ditanyakan juga ke Ana ya. Boleh Antuna tanya ke Ana, kalau bingung cara baca hamzah wasalnya gimana, kalau Antuna lagi baca Quran, ya insya Allah kalau Ana ada waktu luang, Ana akan jawab dengan senang hati. Baik, kemudian yang ketiga, ya ini masih hamzah wasal yang dibaca kasroh ya.
Yang ketiga ini masih pada hamzah wasal yang dibaca kasroh. Ya, jika hamzah wasal ada pada isim jamid. Ya, isim jamid ini adalah kata benda asli, bukan berasal dari fiil, ya atau kata atau kerja atau kata kerja. Jadi biar nggak pusing, intinya ini namanya isim jamid. Ya, nggak usah dipikirin apa itu isim jamid. Intinya ini namanya isim jamid. Ya, contohnya, ini yang pertama ada ibnun. Ya, ini pasti hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ibnatun, ithnani, ithnatani, imruun. Nah, ini kenapa kok huruf ketiganya padahal dhammah, tapi di sini malah dibaca kasroh ya. Ini karena termasuk dari isim jamid. Ya, dia bukan fiil yang tadi kita bahas di apa namanya poin nomor 2. Ini beda lagi. Kalau yang ini namanya isim jamid. Ya, imruun. Ini juga sama. Imriin, imro'atun, ismun. Nah, ini juga sama nih. Huruf mimnya padahal dhamma, tapi kenapa ini hamzah wasal dan malah dibaca kasroh? Ya karena itu tadi. Ini namanya isim jamid, ya bukan fi'il yang tadi kita bahas di nomor 2, tapi ini isim jamid. Ismun. Nah, isim jamid ini biasanya hanya ada pada kata-kata ini nih. Kata-kata yang Ana tulis di sini. Ini isim jamid biasanya hanya ada pada kata-kata ini. Dan hamzah wasalnya itu pasti dibaca dengan kasro. Ya, ini semua hamzah wasalnya dibaca kasro. Walaupun huruf ketiganya huruf yang berharokat dhamma, tapi hamzah wasalnya tetap dibaca kasro. Ya, dan isim jamid ini berlaku juga untuk perubahan dari kata-kata tersebut. Ya, maksudnya perubahan pada harokat huruf ketiga ya atau huruf terakhir pada katanya. Ya, maka huruf pertamanya yaitu hamzah wasal di sini tetap dibaca kasro walaupun huruf ketiganya berubah atau huruf terakhirnya berubah. Contohnya di sini ada isma, ismi. Ya, tadi kan di sini isimnya ada ismun, tapi kalau di sini memnya fathah, memnya kasroh, memnya dhammah, memnya memang dhammah ya di awal. Ya, misalnya memnya fathah atau kasroh tetap hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ya, isma, ismi, ismu, ismuhu, ya semuanya hamzah wasalnya tetap dibaca kasroh. Atau contoh lainnya dalam kata yang di bawah ini, ya dalam kalimat ini, if nataini, kemudian ada imruun halaka. Kemudian ada ibna Maryama, ya kan di sini ibnun, tapi di sini menjadi fathah harokatnya ibna. Tetap hamzah wasalnya dibaca kasrah. Ibna Maryam, imru'un halaka, ithnataini. Tetap semuanya dibaca kasrah walaupun sudah ada perubahan. Baik. Ya, ini untuk isim jamid. Semua isim jamid itu hamzah wasalnya pasti dibaca kasro. Dan ini isim jamid adalah yang ini. Kata-katanya ada ibnun, ibnatun, ifnatani, ifnani, ifnatani, imruun, imriin, imro'atun, ismun. Nah ini semuanya isim jamid. Ya, biar gampangnya kita bisa lihat di gambar ini. Nah ini ada hamzah wasal bertemu dengan selain huruf lam ya. Karena tadi kalau hamzah wasal bertemu dengan huruf lam ya atau namanya alif lam, maka hamzah wasalnya dibaca fathah. Tapi kalau hamzah wasal bertemu dengan selain huruf lam, ya ini kita bisa lihat huruf ketiga untuk yang tadi nomor satu, nomor dua, sama nomor tiga yang pertama. Ya ini di gambar itu hanya untuk kaidah yang Afan. Di gambar itu hanya untuk kaidah yang nomor 2 ini sama nomor 3 yang pertama. Ya, kaidah yang digambar tadi hanya untuk nomor 2 ini sama nomor 3 yang pertama. Oke, nanti Ana pindahin aja deh. Ana pindahin aja gambarnya di setelah yang nomor 3 pertama. Ya, jadi hamzah wasal kalau bertemu dengan selain huruf lam, ya, kita bisa lihat huruf ketiganya. Ya, itu untuk tadi kaidah yang nomor 2 sama nomor 3 yang A ya. Jika huruf ketiganya kasroh atau fathah,
maka dibacanya menjadi kasroh. Tapi kalau huruf ketiganya dhammah, maka dibacanya menjadi dhammah. Ya, ini untuk hamzah wasol yang dia posisinya adalah fi'il ya. Hamzah wasol yang dia posisinya adalah fi'il. Kita bisa lihat ke huruf ketiganya. Ya, huruf pertamanya hamzah wasol, keduanya jim, ketiganya ta. Nah, ini harokatnya fathah. Berarti hamzah wasolnya dibaca kasroh ya. Ijta, ijtabahu, ya, ijtabahu. Nah, ini hamzah wasolnya menjadi kasroh. Jadi huruf pertamanya hamzah wasol, huruf keduanya ta, huruf ketiganya ba yang berharokat kasroh. Maka hamzah wasolnya menjadi dibaca kasroh ya. Ittabi'u. Kalau yang ini huruf pertamanya hamzah wasal, huruf keduanya shin, huruf ketiganya huruf dal yang berharokat dhammah, maka hamzah wasalnya dibaca dhammah karena huruf ketiganya adalah huruf yang berharokat dhammah. Ushdud. Ya, jadi gambar ini hanya berlaku untuk fi'il ya, untuk hamzah wasal yang dia posisinya adalah fi'il ya, bukan isim ya. Kaidah yang tadi yang nomor 2 sama yang nomor 3 yang bagian A. Ya, ini untuk kaidah yang nomor 2 sama nomor 3 yang bagian A. Ingat ya, gambar ini hanya untuk kaidah yang itu. Iya, iya, iya. Wallahu a'lam. Ya, sampai sini paham nggak? Coba bisa bantu jawab yang nyimak. Sampai sini paham nggak, Antuna? Paham dikit Iya, Ustazah. Jawa Ustazah. Pusing nggak kira-kira? Insya Allah mudah. Pusing Ustazah. Iya. Bingung. Emang harus belajar ilmu sorof ini, tapi pusing ya. Ya intinya kita pahami kaidah yang ada apa namanya, yang kita pelajari di sini aja. Ya nggak usah pusing mikirin sorofnya dulu deh. Kita pelajari yang ada kita pelajari kaidah yang ada di ini aja, di PowerPoint ini. Ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga ada 3 bagian, ada A, B, dan C. Udah kita pelajari semua kaidah yang ada di sini aja. Nggak usah mikirin ilmu sorofnya dulu. Tapi memang kalau Antuna mau perdalam, itu Antuna harus belajar di ilmu sorof. Oke, daripada bingung, coba sekarang kita latihan cara membaca hamzah wasal. Ya, kita lihat beberapa contoh yang ada di PowerPoint ini ya, kita lihat. Nah, coba Antuna jawab ya. Ini cara bacanya gimana? Yang pertama, ini ada hamzah wasal bertemu kaf, bertemu ta, bertemu ba. Ini cara bacanya gimana? Uktub. Ya, Uktub. tuh. Ya, karena di sini huruf yang ketiganya adalah Ada huruf Doma. doma. huruf yang berharokat dhamma. Ya, karena dia juga termasuk fi'il ya. Fiil. Nah, kalau yang kedua ini ada hamzah wasal bertemu rom. Irji'i. Kasroh. Iya, betul. Irji'i. Irji'i. Ya, ini hamzah wasalnya betul. Dibaca kasroh. Irji'i. Ya, di sini ada apa namanya huruf jim yang berharokat kasroh ya, huruf ketiganya kasroh ya, karena ini Kasroh. juga masih termasuk fi'il. Nah, kalau yang ini, yang terakhir, cara bacanya gimana? Iltaqo. Iqata. Iqtaqo. Iltaqo. Oke, ada yang jawab iltaqo, Altaqo. ada yang jawab altaqo, ada yang jawab iltaqo. Yang benar yang mana nih? Altaqo. Karena bertemu Karena dengan itu lam. Il. Bertemu dengan lam. Iltaqo. Huruf ketiganya fatah. Nah, di sini Iltaqo.
kita harus tahu kalau ini itu fi'il atau isim gitu. Biasanya kalau yang ada alif lamnya itu pasti katanya adalah Isim. isim. Nah, ini fi'il Oh, atau isim berarti menurut Antuna? fi'il. Al-taqo. Al-taqo. Nya. Ayo, yang benar yang mana? Atau Al-taqo. iltaqo? Ini alif lam. Oh iya, ini al. Alif lam berarti fata al tako ya. Oh, Ustazah. Oke, jadi Ana jawab ya. Jadi ini bukan isim, tapi ini fi'il. Fi'il. Ya, kalau fi'il tadi kaidahnya apa? Kita lihat huruf ketiganya. Ya, Ya, huruf ketiganya berharokat Fathah. fathah. Berarti hamzah fata wasalnya dibaca i. iya, kasro. Hamzah wasalnya dibaca kasro. Jadi ini cara bacanya gimana? Il-taqo. Iya, il, Benar tako. ya tak. Ya, hamzah wasalnya dibaca kasro. Karena ini bukan isim ya, ini fi'il. Ya, kalau makanya kita harus tahu juga ini ada alif lam, ada hamzah wasal, kemudian ada huruf lam. Ya, tapi ini kita harus tahu juga ini termasuk kata isim atau kata fi'il. Oh iya, Ya, itunya kalau dia belum termasuk paham. isim, Ustazah ya bingung. ada alif lam. Iya. Yang belum pahamnya Ya iya memang harus Ustazah. belajar bahasa Arab ya, kuncinya itu satu. Belajar bahasa Arab. Soalnya kan kita patokannya Hamzah wasol ketemu lam itu kan eh, apa namanya isim, tapi di situ Iya. kan isim ya, Ustazah. Iya, di sini bukan isim, dia fi'il. Ya, tuh kan bingung Bu Ustazah. Iya, betul. Ya, Anda juga pusing ini. Ya, pastinya kita harus sering dengar kosakata bahasa Arab ya, itu yang pertama. Kita harus sering dengar kosakata bahasa Arab. Makanya apa Tapi namanya? kalau di maaf Bu Ustazah, tapi Ya, kalau di Al-Qur'an itu kayaknya jarang ya Bu Ustazah ditemuin Hamzah wasol. iya. Kalau di mushaf itu cuma ada beberapa hamzah wasal yang ada di awal kalimat. Coba kita latihan yang di dalam mushaf ya. Sekarang kita latihan yang ada di dalam mushaf. Sebentar. Anda download dulu gambarnya. Oh, ini udah ke download. Kita share lagi. Nah, sekarang kita latihan yang ada di dalam mushaf. Ini yang pertama di Quran Surah Al-Fatihah. Ya, ini Antuna pasti udah familiar ya. Kalau yang ini nggak usah apa namanya, nggak usah kita lihat-lihat lagi nih huruf ketiganya apa. Tapi Antuna pasti udah familiar. Ya, di sini ada hamzah wasol, ada ha, kemudian yang huruf ketiganya huruf berharokat kasro. Ini dibacanya berarti hamzah wasolnya kasro atau dhamma. Ihdinas Ya, kasro. kasro. Hamzah wasolnya dibaca kasro karena di sini huruf ketiganya adalah huruf yang berharokat kasro ya. Ihdina. Kasro. Nah, sekarang ya iya Kak, sebentar. Nah, kalau yang Hmm? ini ada di Hmm. Quran Surah Al-Fajr. Ya, mungkin Antuna yang udah hafal Al-Fajr juga udah familiar sama Hmm. yang ini. Eh, Ya, kelihatan nggak ini? Ya, ini tampilannya Al-Fajr bukan? Atau masih Al-Fatihah tadi? Al-Fatihah. Oh, Masih masih Al-Fatihah. Al-Fatihah Ustazah. Masih Al-Fatihah. Ya. Sebentar.
Apa sih? 3,5 sama Nah, kalau yang ini di surah nah Al-Fajr, ya. di hamzah wasalnya dibaca apa? Fathah, Iri, kasrah atau dhammah? doma, doma, Oh, irji'i, kasroh, kasroh. kasro, Iya, kasroh ya. irji'i. Kenapa kasroh? Karena huruf Huruf ketiganya ketiganya harokat kasro. Iya, karena huruf ketiganya huruf yang berharokat kasroh. Ya, ini juga termasuk fi'il ya. Ya, huruf ketiganya kasroh. Jadi, hamzah wasal di sini dibaca kasroh. Irji'i, irji'i. Ya, hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ini di Quran surah Al-Fajr. Ya, ingat-ingat ya. Ini di Quran surah Al-Fajr di ayat 28 hamzah wasalnya dibaca kasroh. Irji'i. Sekarang yang lain lagi contohnya. Nah, kalau yang ini, cara bacanya gimana? Yang di garis merah ini. syurul lagi. Iya, betul. Dom Syuru, Syuru, ya syurul ladzina. syuru, Ya, hamzah wasalnya dibaca, doma. doma. iya, dhamma. Kenapa? Karena huruf Karena huruf ketiganya doma. Iya, karena huruf ketiganya berharokat dhamma. Dan ini juga termasuk fi'il, ya. Syuru, ya syurul ladzina. Nah, kalau misalkan kita mau mulai baca dari ini nih, dari hamzah wasal yang ini, dibaca apa hamzah wasalnya? alladzina. Ladzina, Iya, alladzina. alladzina. Ya, kalau alladzina itu Zina. udah pasti ya, dibacanya alladzina, bukan illadzina, tapi alladzina. Alladzina. Ya, karena ini pada asalnya juga termasuk alif lam ya, alladzina ini. Apa namanya, kata asalnya itu ada alif lamnya. Alladzina. Ya, jadi hamzah wasalnya dibaca fathah. Kita cari lagi contoh yang lain. Nah, ya. Nah, sekarang di Quran surah Al-Ahqaf yang garis merah di bawah ini. Di sini ada wakof ini ya, ada wakof apa namanya? Wasol aula namanya. Wakofnya namanya wasol aula. Biasanya ada yang berhenti di as-samawat. Jadi di sini menjadi apa namanya hamzah wasalnya dibaca di awal kalimat. Nah, ini cara baca yang ini gimana? Itu nih ya, itu nih. Ya, Itu yang nih lain. apa itu nih? Itu nih. Itu nih. Oh, itu Kasroh nih. Ustazah. Itu nih. Ya, jadi itu nih atau uktu nih. Itu apa itu? Yang Kasroh ketiganya Ustazah. doma ya. Iya, tapi huruf ketiganya dhamma. Tapi ada yang bilang kasro. Jadi kenapa? Iya. Nah, itu nih. Kita bahas ya. Ya. Ini cara bacanya itu nih. Ya, i-nya nggak panjang di sini. Itu nih. Ya, kenapa kok i-nya panjang? Kenapa di sini hamzahnya nggak dibaca? Ya, karena memang
Dari sononya cara bacanya seperti itu. Ya, dari Iya. apa namanya kaidah tajwidnya, cara bacanya itu nih hamzah wasal hamzah di sini hamzah alal nibroh di sini itu menjadi huruf ya sukun. Ya, Iya. hamzah alal nibroh di sini menjadi huruf ya sukun. Kemudian hamzah wasalnya dibaca kasro. Kenapa hamzah wasalnya dibaca kasro padahal di sini huruf ketiganya dhammah? Doma. Karena di sini berasal dari kata ikti. Jadi seharusnya ya pada asalnya itu huruf ta-nya adalah huruf yang berharokat kasro. Nah itu kita harus belajar bahasa Arab lagi-lagi. Ya karena ini asal katanya sebetulnya dari kata ikti. Ya kenapa di sini menjadi itu? Karena dia jadi jamak. Karena dia jamak, maka huruf ta-nya jadi dhammah. Itu. Dom. Ya, tapi pada asal katanya dia adalah ikti. Ya, taknya kasroh asalnya ya. Makanya hamzah wasalnya di sini dibaca kasroh. Ya, karena huruf taknya asalnya kasroh. Ya, tapi di sini hamzah dan nibroh tidak dibaca hamzah. Dibacanya menjadi apa tadi? Iya. Iya, ya sukun. Ya, Ya, jadi hamzah ya wasalnya dibaca sukun. panjang dua harokat. Ya, hamzah wasalnya dibaca panjang dua harokat. I, itu, itu nih. Kalau misalkan kita baca dari apa namanya dari awal, misalkan udah sampai sini, fis samawati tuni ya. Tapi kalau kita bacanya dengan wasol, ini hamzah wasol, hamzah wasol, hamzah dan nibroh di sini tetap dibaca menjadi hamzah ya. Kalau mau kita baca dengan wasol. Ya, fis samawati tuni. Ya, ini hamzah dan nibro tetap dibaca menjadi hamzah. Kalau kita wasal dari awal. Kalau kita Hmm, nggak wakaf di wasal aula ini. aula. Ya, fis samawati tuni. Nah, tapi kalau kita berhenti di fis samawat. Nah, di sini baru dibaca itu nih ya i-nya apa hamzah wasalnya menjadi panjang dua harokat. Kemudian hamzah ala nibroh di sini menjadi ya sukun. Sampai sini Sukun. paham? Ya, sukun. Paham, insya Allah. Allah. Paham insyaallah ya. Nanti kalau Antuna sudah menghafal Al-Ahqaf jangan lupa ya. Jangan lupa kalau Antuna wakaf di fis samawat berarti di sini cara bacanya itu nih i-nya panjang dua harokat. Tapi kalau wasol bis samawati tuni ya hamzah dan librohnya tetap dibaca kalau dia wasol. Baik, udah habis ya waktunya ya. Sebetulnya pembahasannya masih ada lagi tentang ini apa namanya mengenal lafaz Allah. Mau dilanjut Aduh. mengenal lafaz Allah atau apa namanya buat pekan depan? Dilanjut sedikit Ya boleh dilanjut sedikit aja ya. pengenalan. Karena di sini Iya, sebetulnya pengenalan. memang sedikit pembahasannya juga. Baik, di sini Lanjut, mengenal Ustazah. lafaz Allah. Ya, kita lanjut ya. Mengenal lafaz atau bacaan Allah. Nah, lafaz Allah itu apabila di awal atau di huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, maka lafaz Allahnya itu dibaca tafkhim atau tebal. Ya, kalau tebal itu berarti cara bacanya Allah, Allah gitu ya. Itu tebal. Allah. Nah, ini lafaz Allah di awal, ya hamzah wasalnya dibaca fathah ya. Kalau lafaz Allah di awal kalimat, maka hamzah wasalnya dibaca fathah. Ya Allahu. Coba kita lihat dulu catatan yang terakhir.
pada setiap lafaz Allah itu terdapat huruf mad yang harus dibaca panjang 2 harokat. Ya, mau dia pada saat tafkhim atau tebal maupun tarqiq atau tipis itu lafaz Allahnya dibaca panjang 2 harokat ya. Pokoknya semua lafaz Allah mau dimanapun dia tempatnya itu pasti dibaca panjang 2 harokat. Ya. Allahu, huwallahu. Ya, ini semuanya dibaca tebal. Ayatullahi. Ya, jangan lupa lafaz Allahnya juga dibaca panjang 2 harokat. Rasulullahi. Coba sekarang Ana baca, Antuna ikuti ya. Allahu, Allah, huwallahu, wallahu, ayatullahi, ayat, Hai. Rasulullahi. Rasulullahi. Oke, sampai sini aja. Intinya semuanya ini dibaca fathah, dibaca fathah, Tebal. dibaca tafkhim ya atau tebal. Tebal. Ya, ini juga sama. Innallaha barakallahu radiyallahu nasrullahi. Nah, semuanya dibaca tebal. Kemudian jangan lupa eh, panjang 2 harokat. Kemudian yang kedua, lafaz Allah apabila huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka dibaca tarqiq ya atau tipis. Tapi Ya, di sini ada. Nah, kalau ini hamzah wasal, kemudian ada huruf lam di sini atau alif lam. Ini hamzah wasalnya dibaca apa? alhamdulillah, Iya, dibaca fathah ya. fathah. Iya, fathah. Alhamdulillahi. Ya, di sini karena apa namanya? Kalau ada lafaz Allah, huruf sebelumnya adalah huruf yang berharakat kasroh, maka lafaz Allahnya dibaca tipis. Nah, cara dibaca tipisnya itu lah ya. Lah. Kalau tadi dibaca tebalnya Allah, kalau dibaca tipisnya seperti huruf lam biasa. Ya, lah. Nah, dibaca tipisnya seperti huruf lam biasa. Lah. Kalau tebal baru Allah. Oke, sekarang Anda bacakan, Antuna ikuti juga ya. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Billahi. billah, Billahi. Biiznillahi. Biiznillaahi. Min indillahi. Min indillaahi. Baik, sama ya, yang bawahnya juga dibaca tipis. Bismillahi, fidinillahi, sabilillahi, anillahi. Yang semuanya dibaca tipis. Kalau lafaz Allah, Tipis. huruf sebelumnya huruf Kasroh. berharokat kasroh. Kasroh. Baik. Nah, bisa kita lihat di sebelahnya. Di sini ada perbedaan antara mushaf standar Madinah atau Timur Tengah sama mushaf standar Indonesia. Kalau di mushaf standar Madinah atau Timur Tengah, ini lafaz Allahnya, fathahnya fathah biasa. Ya, walaupun dia ditulis fathah biasa, dia tetap dibaca panjang berapa harokat? dua, Iya, 2 harokat. Ya, walaupun dia ditulis fathah biasa. Kalau di mushaf cetakan Madinah atau Timur Tengah. Ya, semua lafaz Allahnya tetap harus dibaca panjang 2 harokat. Tapi Dua kalau di harokat. mushaf standar Indonesia, nah ini lafaz Allahnya ada fathah berdiri. Ya, dia dibantu. Ya, malah dibantu. Lafaz Allahnya ada fathah berdiri. Nah, bisa kita lihat di sini, dia nggak ada hamzah wasol ya. Kalau di mushaf standar Indonesia ya. Ya nggak, di sini nggak ada hamzah wasol tuh. Semuanya alif di sini. Ya, Iya, garis alif. lurus berdiri semua. Nah, itu yang bikin kita jadi bingung kalau yang belajar tajwid.
Kok ini nggak ada perbedaannya antara hamzah wasal, hamzah qata' sama alif? Ya karena di mushaf standar Indonesia itu banyak dibantunya. Ya semuanya ini dikasih harokat. Ya ini hamzah wasal di Hmm. lafadz Allah ini dikasih harokat. Sedangkan kalau di hamzah wasal pada mushaf standar Madinah atau Timur Tengah tidak dikasih harokat. Dia ditulisnya pure hamzah wasal di sini ya. Hamzah wasal. Ya. Lafadz Allah kalau di awal kalimat hamzah wasalnya dibaca A. fathah ya. Kita Fathah. yang belajar tajwid pasti tahu ya, walaupun di sini tidak ada harokatnya. Ya, tapi dia pure hamzah wasal. Ya Allah, huwallahu di sini Allahu. Ya qul huwallahu ahad. Allahu samad. Nah, di sini juga. Nah, kalau di sini fathahnya fathah berdiri. Bedanya gitu. Kalau Diri. yang di Pusat Timur Tengah atau Madinah dia fathahnya fathah biasa. Tapi sama-sama dibaca panjang dua harokat. Dua. Ya, di sini nih di Mushaf Standar Indonesia nih. Ya, di sini harusnya hamzah wasal. Tapi di sini malah jadi alif ada harokat ya fathah. Ini sebetulnya kalau di ikro-ikro yang biasa kita pakai itu dia standar penulisannya Mushaf Standar Indonesia. Ya, jadi kalau kita yang belajar tajwid buka buku ikro yang biasa dipakai juga bingung. Ya, jadi eh, saran Ana, kita yang belajar tajwid ini pasti harus punya ini ya, mushaf standar Madinah atau Timur Tengah ya, atau bisa Ya, download atau bisa aplikasi download aplikasi yang ada di yang ini ada di aplikasi yang ada di Play Store ya, bisa kita download mushaf Madinah atau Al-Quran Madinah itu banyak pilihannya. Ya, biar Antuna yang belajar tajwid tahu ya, karena kita dalam kaidah tajwid ini banyak apa namanya penulisan-penulisan yang dipelajari juga yang di mushaf standar Indonesia itu nggak ada gitu. Mereka malah dibantu. Jadi pas kita buka mushaf Indonesia kok nggak ada tanda-tanda yang ada di mushaf Madinah atau Timur Tengah, malah bingung nanti. Baik. Eh, ada yang ngasih saran kalau kita tahsinnya melalui Zoom juga. Menurut Antuna gimana? Jadi tahsinnya nggak Boleh. melalui WA kayak biasa. Gimana menurut Antona? Hmm. Enakan tahsin melalui WA, voice note, atau di Zoom juga? Voice note aja Ustazah. Voice note aja. Soalnya kan kalau di Zoom juga lumayan sih, Masya Allah. Apa namanya, biasanya yang ikut live itu 30-an orang atau bahkan lebih. Jadi kalau satu persatu juga lumayan ya, memakan waktu banyak. Iya, waktunya Lama. habis. Iya, Ya, habis. tetap mau voice note aja berarti ya. Atau kalau kita udah masuk makharijul huruf, voice note-nya diganti jadi rekaman video ya, karena Ana mau lihat juga mulutnya. Kalau kita udah Oh masuk ya, makharijul huruf. ya insya Allah Ustazah. Ya, jadi tetap melalui WA juga ya, nggak usah Iya. melalui Zoom ya. Gimana menurut Antona? Iya, Iya melalui Ustazah. ya WA. WA aja, Oke, WA aja, tetap melalui Ustazah. WA ya. Ya, mohon Ya, WA bersabar ya. aja. Insya Allah semuanya anak koreksi. Yang hari ini belum kedapetan koreksiannya, mohon ditunggu ya. Karena qadarullah pada jadwal Ana juga. Jadi Ana nyuri-nyuri waktu luang buat ngoreksi. Baik, Ya insya Allah Ustazah. berarti tugas tetap di WA ya. Nah, Iya untuk Ustazah. Iya, tugas Ustazah. untuk tugas pertemuan kelima, ya ini mengirimkan voice note bacaan lafaz Allah. Ya ini voice note-nya hanya 3 kata ini aja nih, nggak usah banyak-banyak. Ya hanya 3 kata ini. Huwallahu Rasulullahi biiznillahi. Ya ini 3 kata ini aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, voice note-nya 3 kata ini, 3 kalimat ini bukan kata kalimat, karena udah ada 2 kata. Nah, bagi yang belum mengerjakan
tugas pertemuan keempat, ya boleh dikirim voice note-nya ya, bacaan huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Kalau Saya ada yang belum, masih, Ustazah. iya nggak Saya apa-apa. belum mengerjakan. Nggak apa-apa. Kalau belum, bisa dikirim apa namanya sebelum pertemuan selanjutnya. Ya, sekalian Baik, kirim yang Ustazah. lafaz Allah juga. Baik. Baik. Kalau ada yang masih bingung tentang bab huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal atau masih bingung cara membaca hamzah wasalnya dengan kaidah-kaidah yang tadi kita pelajari, ya bisa ditanyakan ya. Bisa ditanyakan setelah ini atau bisa ditanyakan besok pagi atau siang. Insya Allah Anda buka sesi pertanyaannya sampai besok pagi atau siang. Ya, jadi bisa Antuna catat pertanyaannya, kemudian Antuna tanyakan setelah ini. Baik, kita tutup aja ya, kita cukupkan. Ya mohon maaf bila anak ada kesalahan dalam menyampaikan materi hari ini. Ya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikun. Bagi yang belum paham, mohon ditanyakan ya. Jangan diem-diem aja. Kalau diem-diem aja nanti malah salah apa namanya baca Al-Qur'annya. Baik, ditanyakan ya. Baik, Kita tutup naftatim baik, doa Ustazah. kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika ilaha asyhadu illa an anta la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.